jatuh dari apartemen lantai 53. Hai guys, ngapain? Gimana kabar lo? Semoga lo sehat dan keren selalu ya. Buat lo yang baru aja bergabung, selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di dunia dalam bertika. Buat lo mungkin bingung ya, ini segmen apaan gitu ya. Ini adalah segmen dimana gue meluapkan kekepoan gue sekaligus mencari jawaban barang lo semua yang lagi nonton sama gue ini terkait dengan misteri-misteri yang ada di dunia musik. Buat lo pecinta musik, pasti nggak mungkin lah kalau lo nggak pernah ngedengerin lagu-lagu romantis. Semetal-metalnya lo pasti adalah di saat lo lagi galau atau lo lagi sendu gitu, kayaknya pengen dengerin lagu-lagu romantis deh. Pasti ada beberapa lagu di bawah ini yang menjadi referensi lo di saat lo lagi pengen romantis-romantisan sama pasangan lo atau pasangan orang lain yang lo jagain. Well, yaudah yuk kita langsung bahas aja ada lagunya siapa dan apa sih makna di balik lagu itu di episode kali ini. Lagu pertama bohong banget kalau lo nggak pernah ngedenger lagu ini. Every breath you take. Bener banget, itu lagunya The Police. Kalau misalnya lo perhatiin liriknya, emang kayak terkesan tuh kayak wow, lo mikirin gue terus ya gitu. Kayak lo selalu ada ya di saat pergerakan gue gitu, lo selalu mantau gitu kan. Tapi sebenarnya Sting di sini sebagai pencipta lagunya, dia mengaku bahwa memang benar ini lagu dimaksudkan untuk romantisan gitu sama mantan istrinya yang bernama Frances Tomelty. Jadi di sini maksudnya walaupun mereka sudah berpisah, Sting masih ingin mengungkapkan rasa kekagumannya terhadap Frances walaupun mereka sudah berpisah. Tapi ternyata saat liriknya udah jadi dan musiknya sudah selesai digarap habis dan jadinya udah keren banget, pas lagi nyanyiin lagu ini, Sting kayak kok kayaknya lagunya jadi kayak it sounds creepy, it's not romantic. Jadi kayak kok ini serem banget ya, instead of gue tuh pengennya romantis gitu. Ya gimana enggak, coba lo perhatiin liriknya. Every breath you take. Kenapa gue jadi nyanyi ya? Every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Does it sound romantic to you? Romantis nggak? Kalau buat gue sih jujur, apalagi kalau misalnya lo nonton lagu ini sambil lo ngeliatin video klipnya di saat Sting nyanyi pas lagi bagian kayak oh can't you see you belong to me. Lo lihat mimiknya Sting di video klip itu di saat dia nyanyi, dia udah kayak mau nekam lo gitu gak sih? Ya pokoknya kalau lo perhatiin ya dari lirik-liriknya tadi, itu kan udah gue terjemahin juga di bawahnya. Itu kayak jatuhnya bukan romantis, tapi jatuhnya jadi kayak lo memantau setiap pergerakan orang yang udah bukan lagi pasangan lo. Ataupun misalnya dia masih pasangan lo pun, itu nyeremin banget gak sih? Masa tiap gerakan gue lo tahu I'll be watching you gitu, you'll be watching me gitu kan. Kayak nggak harus deh gitu, nggak harus kan. Anyway, apalagi di kalimat yang oh can't you see you belong to me. Sejak kapan I belong to you? Even kita as a couple, kita pasangan, kita sudah menikah, we don't belong each other. Kalau menurut gue, ya gue nggak tahu sih menurut lo. Cuman di sini gue bisa menginterpretasikan kayak gitu karena gue nggak terima nih kalau ada orang yang bilang you belong to me sambil mimiknya kayak Sting gitu. You belong to me. Nggak deh, nggak dulu deh. Tapi sebenarnya di sisi lain, walaupun ini ada interpretasi lain di mana lagu ini sebenarnya tidak jadi romantis, tapi di mana Sting di sini berusaha juga mengkritik pemerintah, di mana setiap gerak-gerik dari rakyatnya itu pemerintah selalu tahu. Apalagi sekarang ada jejak digital. Segala perbuatan kita, apapun yang kita lakuin secara online itu terekam dan somehow pemerintah bisa memprediksi apa yang akan kita lakukan di kemudian hari setelah kita melakukan sesuatu di hari ini. Creepy gak sih? Gimana lo lakuin itu sama pasangan lo? Nah makanya karena akhirnya pendapat-pendapat tentang romantisasi dari lagu ini membuat Sting sangat bingung ya. Kayak kok bisa lagu ini dianggap romantis? Padahal menurut dia lagu ini sangat menyeramkan, penuh dosa, dan
sangat jauh dari kata romantis. Gak jauh beda di lagu selanjutnya ini, mirip-mirip lah sama lagu Every Breath You Take-nya The Police ini. Judulnya adalah You're Beautiful dari James Blunt. Intinya sama-sama lagu ini dibilang romantis ya, apalagi lagu ini. Lagu ini tercatat di seluruh dunia hampir dari 100.000 pengantin itu memasukkan lagu You're Beautiful ini di dalam playlistnya saat pernikahan mereka. Jadi pada saat suatu wawancara ini James Blunt kayak dikasih tahu gitu sama interviewernya yang wawancarain kalau James Blunt, selamat ya, lagu lo tuh pecah banget, soalnya sering banget diputer, saking romantisnya itu diputer di hari-hari pernikahan orang-orang, keren abis gitu kan. Sampai akhirnya disinilah James Blunt kayak yang what? Itu bukan lagu romantis kali gitu. Sama kayak lagu Every Breath You Take, cuman bedanya kalau misalnya Sting tadi mengungkapkan kalau ini lagu kok kayak jadi stalker ya gitu. Sedangkan kalau di lagu You're Beautiful-nya James Blunt ini memang bener dia literally stalker. Jadi gua kutip dari l.com/uk di mana James Blunt mengatakan bahwa enggak, lagu ini bukan lagu romantis dan sangat jauh dari romantis. Kenapa? Karena lagu ini mengisahkan seorang laki-laki yang sedang high atau sedang lagi dalam kondisi tinggi akibat obat-obatan terlarang lah gitu. Tapi dia masih merasa dirinya sober sehingga dia memutuskan untuk menggunakan stasiun bawah tanah untuk pergi ke suatu tempat. Nah ternyata di saat dia di dalam kereta, dia melihat ada seorang wanita cantik yang senyum kepadanya, tapi tangannya itu sambil ngegandeng seorang laki-laki yang dimana pada saat itu diinterpretasikan bahwa mereka adalah pasangan. Jadi intinya di sini James Blunt mau ngasih tahu kalau ini adalah lagu yang mengisahkan seorang laki-laki sedang memantau pacar orang. Hayo, ngaku kayak lo kan kelakuannya mantau-mantau pacar orang, atau bahkan lo mungkin lebih parah ya, lo ngejagain jodohnya orang. Anyway, setelah gue baca dari l.com/uk ini terkait dengan lirik lagu James Blunt ini, akhirnya gue jadi cari tahu kan liriknya kayak gimana. Soalnya yang sering gue dengerin cuman yang kayak You're Beautiful, kayak gitu-gitunya aja. Tapi ternyata di lirik awalnya itu ada kalimat seperti ini, I saw an angel. Biasa lah ya kalau ngeliat cewek cantik kan kayak, wih gue ngeliat malaikat gitu. Oh, that I'm sure. Ya gue yakin dia malaikat, kata dia kayak gitu. She smiled at me. Dia senyum lagi sama gue. On the subway. Ya, di stasiun kereta bawah tanah ya. She was with another man. Dia lagi barengan sama cowok lain. But I won't lose no sleep. Tapi gue kayaknya gak bakalan tidur nih. Gue takut senyumnya cewek itu hilang gitu lah kasarnya. Cause I've got a plan. Karena gue punya rencana. Ngeri gak tuh? Lo baru pertama kali dilihat sama cowok nih misalnya, atau sama cewek gitu ya, kalau lo cowok, tiba-tiba dia ngeliatin lo dan dia punya rencana terhadap lo gitu. Kayak nggak dulu deh, apalagi kita lagi sama pasangan kita kan. Nggak tahu, mungkin lo seneng kali ya kalau ada yang nge-stalk lo, kalau gue sih nggak. Anyway, yang paling seremnya lagi adalah di sini maksud gue adalah lo merencanakan sesuatu sama seseorang yang lo nggak sengaja lihat, dan mungkin aja emang nih cewek juga ya dia emang ramah aja sama semua orang, dia senyum-senyum ya, atau ya tipikal centil aja yang kayak hey gitu kayak semua orang. Gila kali ya. Nggak, anyway, tapi sebenarnya yang bikin serem itu adalah inti dari lagu ini sebenarnya dia tuh bukan siapa-siapa, sampai pada akhirnya dia menyadari kalau dia nggak akan bisa memiliki wanita ini. Dimana ada kalimat dalam lirik ini yang menyebutkan, but it's time to face the truth. Ini saatnya aku menghadapi kenyataan. I will never be with you. Gue nggak bakalan bareng sama lo. Ya iyalah, lagian lo ngadi-ngadi aja, masa iya sih lo langsung berharap lo. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita kan nggak ada yang tahu jodoh gitu kan, siapa tahu aja. Tapi di sini akhirnya dia menyadari kayak enggak deh, kayaknya gue nggak bisa sama lo kayak gitu. Dan bahkan lucunya selain James Blunt ini menolak mentah-mentah kalau lagunya dianggap romantis, dia berharap supaya para pengantin tidak lagi memasukkan lagu ini di dalam playlist mereka saat melakukan pernikahan. Dan selain itu dia juga menyarankan kepada para pendengar lagu ini, apabila memang suatu hari nanti dia bertemu dengan orang
yang mungkin aja melakukan atau gerak-geriknya menunjukkan tindakan seperti laki-laki yang ada di lagu ini, itu bisa dianggap kayak sebuah pelecehan, dimana kayak dia pasti nggak cuma ngeliat kan, tapi dia mungkin aja dia menatap lo dan dia mengawasi lo dari kejauhan, dan itu bisa aja dilaporin ke pihak yang berwenang karena tindakan itu bisa dianggap pervert atau cabul. Dulu tuh gue emang sering denger ya kalau lagu Tears in Heaven-nya Eric Clapton itu memang memiliki kisah pilu di baliknya. Yang gue tahu soalnya pada saat itu kayaknya kisahnya tentang anaknya ya, tapi kita cari lebih dalam lagi ya. Sebenarnya ini kejadiannya kenapa dan di mana. Jadi kayak yang gue bilang tadi, ternyata memang benar bahwa lagu ini terinspirasi dari kematian anaknya sendiri, yaitu Connor Clapton yang masih berusia 4,5 tahun dan mengalami peristiwa yang sangat naas saat dia sedang berkunjung ke rumah teman ibunya. Ralat ya, bukan rumah tapi di apartemen di kawasan New York, dimana Connor meninggal akibat jatuh dari apartemen lantai 53, tempat dimana teman mamahnya ini tinggal. Karena rasa sedih dan juga rasa dukanya yang mungkin sebagian besar dari kita nggak bisa ngerasain ya apa yang Eric Clapton rasain pada saat dia mendengar kabar itu, akhirnya dia memutuskan untuk mencurahkan kesedihannya yang mungkin dia nggak bisa ungkapin pada saat itu melalui sebuah lirik dan dijadikannya lagu, dan kemudian diberi judul Tears in Heaven. Sebagai sang ayah yang saat menciptakan lagu ini dalam rasa sedih, aut-autan gitu. Jadi di saat setiap nyanyiin lagu ini dimanapun, baik off air ataupun sedang rekaman, ini Eric Clapton selalu merasakan sedih yang sangat membuat dirinya tuh sampai sesek. Kadang-kadang kayak masih nggak nyangka kalau ini lagu buat anaknya sendiri. Lo kebayang nggak sih anak kecil masih berusia 4,5 tahun itu lagi pinter-pinternya banget, lagi lincah-lincahnya banget, total sih ya, lagi lucu-lucunya banget. Sampai akhirnya 12 tahun kemudian setelah kematian dari Connor, tepatnya di tahun 2003, Eric Clapton memutuskan untuk merelakan kepergian Connor dan memilih untuk tidak lagi bersedih hatinya di saat dia menyanyikan lagu itu. Dengan arti lain, dia memutuskan untuk tidak lagi membawakan lagu Tears in Heaven dimanapun dia manggung atau lagi live. Sedih deh gue. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat lo, khususnya dari dunia musik. Semoga kalian bisa ngasih kritik yang membangun ya buat gue untuk konten-konten gue selanjutnya. Kalau misalnya lo punya ide atau kira-kira si Timot harus bawain ini nih gitu, lo tulis aja di komen di bawah atau direct message gue langsung di Instagram @_Timot Anantia. Makasih udah nonton sampai habis, see you and bye!